Cekcok mulut mewarnai pengangkutan paksa sumbangan dan donasi aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBB P2 di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Keributan melibatkan PLT Sekda Pati Rioso. Aksi adu mulut terjadi antara PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Rioso dan salah satu peserta aksi yang menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Pati, Jawa Tengah. Keributan dipicu pengambilan paksa sumbangan donasi aksi oleh petugas Satpol PP. Petugas Satpol PP beralasan penggalangan donasi massa dipindah karena lokasi merupakan rute acara peringatan Hari Jadi Pati ke-702. Massa pun mengepung kantor Satpol PP Pati dan meminta donasi yang diangkut paksa untuk segera dikembalikan. Massa menilai aksi Satpol PP arogan. Dan untuk membahas terkait kericuhan dalam demonstrasi di Pati, Jawa Tengah, kami telah tersambung dengan Bupati Pati, Bapak Sudewo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sudewo. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami, Pak. Mungkin pertanyaan awal yang harus saya tanyakan, dalam sebuah wawancara Bapak menyebut tidak gentar dan tidak akan mengubah keputusan ini meskipun ada aksi protes ya Pak, 5.000 sampai 50.000 orang. Apa alasannya Pak? Iya, itu hanya untuk menegaskan bahwa kebijakan yang saya ambil itu sudah bulat, sudah benar, sudah tepat, menaikkan sebesar 250% untuk pembangunan, untuk kelancaran pembangunan Kabupaten Pati. Mengingat keuangan Kabupaten Pati itu sangat memprihatinkan. PAD kami itu hanya sebesar 14%, 15% dari APBD. Jadi sisanya itu hanya tinggal sedikit yang bisa digunakan untuk belanja modal, yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Padahal beban pembangunan infrastruktur jalan, menangani banjir, menangani rumah sakit, dan lain-lain, itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jadi, dan mengapa sampai 250%? Karena selama 14 tahun NJOP ini tidak pernah dilakukan penyesuaian. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, NJOP ini harus disesuaikan paling lambat sekali dalam 3 tahun. 1,5 tahun atau 2 tahun, paling lambat sekali dalam 3 tahun. Kalau kita hitung sejak 2011 hingga sekarang, kita ikuti aturan undang-undang itu, kenaikannya bisa melebihi dari 1.500%, bahkan 2.000%. Kalau kita ikuti secara konsisten atas perintah undang-undang. Tapi ini hanya kami lakukan sebesar 250%. Jadi sebenarnya jauh lebih ringan daripada target undang-undang. Pak Sudewo, ini Anda menyebutkan karena memang dalam kurun waktu 14 tahun ini tidak naik seperti itu. Tapi ketika ini naik Pak dengan tadi 250% ya Pak ya. Apakah tidak terlalu masif kenaikan yang dibebankan ini ya? Bisakah bertahap karena mungkin masyarakat kaget gitu Pak, angkanya lumayan untuk 250 dari angka sebelumnya Pak Sudewo. Hitung-hitungannya gimana Pak? Begini Mas, proses pengambilan keputusan ini sudah sangat demokratis. Kami minta saran pendapat dari para kepala desa, dari tokoh masyarakat. Jadi ini sudah menyerap masukan. Dan itu sesungguhnya kebijakan sudah berjalan. Pembayaran pajak hingga sekarang ini sudah hampir 50%. Tidak ada masalah apa-apa. Dan insya Allah nanti bulan September atau paling lambat bulan Oktober, pembayaran ini sudah lunas. Biasanya pembayaran PBB di tahun-tahun sebelumnya itu lunas di bulan Desember, kami prediksikan sampai bulan Oktober itu sudah lunas. Jadi di masyarakat luas itu tidak ada masalah karena pembayarannya sudah berjalan dan sudah hampir 50%. Nah soal kata-kata tadi, kata-kata saya tadi kok 5.000 sampai 50.000 itu hanya penegasan bahwa kebijakan yang saya ambil ini sudah tepat, sudah benar. Bukan saya menantang, masa saya menantang rakyat saya?
Tidak sama sekali. Ini hanya menegaskan bahwa keputusan ini sudah tepat demi pembangunan Kabupaten Pati, mengatasi kesulitan keuangan yang kami hadapi. Oke, baik. PAD yang rendah dan beban yang besar, Pak. Kalau ada asumsi atau anggapan, Pak, kita lihat bagaimana di lapangan banyak warga merasa aksinya dihalangi, Pak. Apakah Anda benar seperti itu atau mungkin Anda punya concern apakah ada dalang kalau dari Anda, Pak? Begini, kalau dia mau demo saya tidak pernah menghalangi. Oke. Dia mau penggalangan dana selama ini nggak ada pelarangan dan tidak ada yang menghalangi. Sudah berjalan kok, kurang lebih 1 minggu sudah berjalan di situ. Hanya kenapa kemarin kami tertibkan, karena besok itu adalah hari kirap, hari ulang tahun Kabupaten Pati besok. Dan di tempat itu adalah tempat yang dilarang yang merupakan lintasan kirap, mengganggu lintasan kirap. Hanya itu saja supaya dia berpindah tempat. Jadi tidak saya melarang. Kemudian Satpol PP itu tidak melakukan anarkis, kekerasan pun tidak. Ya, verbal, oral pun tidak, kata-kata kasar pun tidak. Tapi kenapa kemarin terjadi ketegangan itu demikian? Kami sudah mengimbau baik-baik untuk pindah, tidak mau. Barang ini diambil, dibawa ke Satpol PP. Satpol PP itu maksudnya barang ini tetap diserahkan, tapi jangan dikembalikan di tempat semula. Tapi mereka ngotot untuk diberikan tempat semula. Ngotot ini terjadi ketegangan, tapi meskipun ketegangan Satpol PP itu menahan diri. Nggak ada kekerasan. Tidak ada kata-kata kasar dari pihak Satpol PP. Oke. Mereka kasar, gebrak-gebrak pun kami sabar, tidak ada masalah apa-apa dari kami. Dan kami akhirnya mengalah, mengembalikan itu demi menjaga situasi aman dan kondusif di Kabupaten Pati. Jadi kami coba lihat video secara detail, ada nggak dari petugas kami keras, kata-katanya kasar, ada nggak ada. Apakah dia ada yang melakukan pemukulan? Nggak ada. Lihat video secara detail, tidak ada. Jadi sebenarnya Pak Sadewo sendiri sudah mengkomunikasikan bahwa tindakan tidak boleh represif ya Pak Sudewo ya? Ya, betul sekali. Dan itu terimplementasi di lapangan, petugas kami betul-betul persuasif, ramah, tidak ada yang kasar. Gitu. Baik. Tidak jadi ada kekerasan. Dan kalau kita bicara kotak sumbangan yang diambil itu ya Pak, sudah dikembalikan Pak? Sudah langsung dikembalikan karena kami menjaga situasi aman kondusif. Pemerintah mengalah tidak apa-apa demi situasi kondusif di Kabupaten Pati. Nggak ada masalah. Dan nanti kalau dia mau demo di tanggal 13 juga kami tidak ada penggalangan, tidak ada pelarangan, nggak ada masalah. Baik, jadi kemarin disita itu karena tadi rutenya akan dipakai untuk kirap ya Pak, untuk yang aksi demo betul. mereka. Oke, nah Pak, kalau dengan angka 250% tadi Pak, untuk warga yang tidak atau pihak-pihak yang tidak sanggup bayar Pak karena jumlahnya tadi 250%? Itu juga sudah kami sampaikan, kami sosialisasikan. Warga yang kondisi miskin ekstrim yang betul-betul tidak mampu, kami bebaskan. Baik. Kami bebaskan, tidak perlu bayar pajak. Gitu. Jadi ini kalau kita hitung ya Mas, ya kena dampak 250%. Itu tidak sampai 30% dari objek pajak. Sesungguhnya seperti itu. Dan warga happy-happy saja. Warga itu sangat bisa menerima kebijakan ini. Karena di era ini pembangunan itu nyata. Yang dulu infrastruktur jalan rusak parah di mana-mana. Rusaknya tidak hanya setahun, 2 tahun, puluhan tahun rusaknya. Tetapi sekarang kami tangani dengan hot mix, dengan cor beton, tebalnya 30 cm. Itu di hampir semua kecamatan. 85 ruas jalan kami tangani. Jadi masyarakat itu bisa menerima kebijakan ini karena pembangunannya nyata. Baik, Pak Sudewo, izin tadi Bapak menyebutkan warga sebenarnya sebagian besar happy-happy saja ya Pak ya dengan kebijakan ini. Nah kalau yang protes ini Pak, mereka yang turun ke jalan donasi dan tadi ada sedikit mungkin bentrok dengan Satpol PP, bagaimana Pak? Apakah hanya sebagian kecil atau apa analisa Anda?
Ya, saya pun juga hanya menebak-menebak. Oke. Jadi mengapa ada aksi sekeras itu yang dilakukan oleh beberapa orang. Tapi kalau kami cermati bagaimana latar belakang mereka, itu juga ya tidak perlu kita ekspos di sini lah. Jadi tidak perlu kami sampaikan di publik begitu. Tapi saya juga bingung mengapa sampai seperti itu. Saya hanya mohon meminta semua elemen masyarakat Kabupaten Pati menahan diri, menjaga situasi aman dan kondusif. Karena kalau tidak aman, tidak kondusif, nanti di luar sana khususnya para calon investor akan berpikir ulang untuk investasi di Kabupaten Pati. Dan itu sangat mengganggu, sangat merugikan rakyat secara keseluruhan. Oke. Maka saya minta seluruh elemen masyarakat berpikir jernih, sabar, ya, untuk bisa menjaga situasi aman dan kondusif di Kabupaten Pati. Oke, baik. Pak Sudewo, satu singkat saja Pak. Berarti kebijakan ini sudah dikomunikasikan dan sudah disampaikan ke masyarakat ya Pak, dengan pengecualian-pengecualian tadi untuk yang miskin ekstrim, tidak dikenakan. Seperti itu sudah sampai ya Pak ke bawah ya? Kebijakan ini sudah tersosialisasikan secara masif. Bahkan ada beberapa dari pihak yang menentang itu juga sudah kami layani audensi dengan BPKAD, dengan PJ Sekda, itu sudah kami layani. Dengan bagian legal saya sudah kami layani. Bahkan sebelum kebijakan ini kami ambil, proses untuk pengambilan kebijakan, mendengarkan masukan dan saran para kepala desa. Baik. Memberikan saran dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi ini sudah kami ambil. Baik, Pak Sudewo, terima kasih